gitu. Kenapa Nabi Muhammad doang yang dikatain? Nah waktu itu gue mikir gitu, kenapa Nabi Muhammad doang yang gue katain? Kenapa nabi-nabi yang di dalam Injil gue nggak gue katain juga? Salam saudaraku, saya ini selalu heran ya melihat entah itu muslim tulen ataupun muslim mualaf gitu ya. Selalu saja kalau nggak membelokkan kebenaran Alkitab, minimal mereka ini pasti cari remis. Kenapa sih harus selalu cari remis? Emangnya nggak percaya diri ya dengan agamanya sendiri, makanya berusaha untuk cari remis. Sebagai contoh nih, Yesus tidak menikah, tetapi pernah dituduh menikah oleh para polemikus Islam. Lalu Yesus mati disalibkan, bangkit naik ke surga, tapi dituduh matinya karena diracun. Ada banyak sebenarnya usaha-usaha mereka untuk cari remis demi ajaran mereka, teman-teman. Kadang saya kasihan sih melihatnya ya, seolah-olah dengan cara mencari remis di ajaran Kristen, itu bisa membuat mereka lebih percaya diri dengan agama mereka sendiri gitu loh. Yang terbaru ada lagi mualaf yang cari remis ini. Kabarnya dia ini artis sih, dan juga YouTuber dari Semarang ya. Tapi saya nggak terlalu kenal dia sebelumnya ya. Karena kebanyakan orang kenal dia itu setelah mu'alaf. Jadi artinya setelah mu'alaf ya lumayan makin tenar dan makin sukses lah dia ya. Namanya adalah Delvano Karies ya. Menurut pengakuannya sih dulu katanya dia ini sangat benci Islam gitu loh. Dan mempelajari Islam buat menyerang Islam. Tapi kalau saya perhatikan dari setiap narasi-narasi yang dia sampaikan, sepertinya dia ini nggak belajar apa-apa gitu loh. Dia nggak belajar apa-apa sama sekali, baik itu entah ajaran Islam atau bahkan ajaran Kristen itu sendiri. Karena terlihat dari argumentasi-argumentasinya yang salah kaprah dan sering ngawur gitu. Dan salah satunya adalah argumentasinya mengenai poligami. Mari kita simak. Nah ini tentang poligami dulu kan gue serang banget, gue benci banget kan. Kayak wah Islam ini merendahkan wanita, wanita cuma dijadiin boneka. Kayak boleh 4, cowoknya 1 gitu. Wah ini agama sesat banget gitu. Itu paling sesat seumur hidup kan gitu kan. Nah terus waktu itu gue belajar akhirnya nih, belajar bahwa yang berpoligami orang Islam. Harus Islam kalau mau berpoligami, betul? Karena memang Allah berfirman dalam surat An-Nisa itu. Betul ya. Iya. Terus gue belajar, waktu di agama gue dulu tuh gue belajar, Nabi Ibrahim, nabinya istrinya 2. Siti Hajar, Nah, ini di agama dulu, Nabi Abraham istrinya 2. Dan banyak nabi-nabi yang memang istrinya lebih dari 1. Berarti agamanya? Oh. Tadi kan garis besarnya Ya, Nabi yang Ibrahim boleh kan poligami adalah orang Islam. Yang ya, misalnya Islam Nabi Ibrahim lah, poligami. misalnya ya kan ada Siti Hajar, Siti Sarah gitu ya. Oke, terus pokoknya ada beberapa nabi yang punya istri lebih dari 1. di lo berarti Abraham. Ya, memang lebih dari 1 kan istrinya. Iya. Bentar, kan yang boleh poligami cuma Islam. Tapi kok di agama poligami? Kristen Nabi-nabinya waktu itu ya. Waktu itu. Maksud lo gitu, gue cuma mentranslate aja ya. Abraham tapi istrinya lebih dari 1. Iya, Nah itu berarti kan Kristen. Ada. Iya, berarti kalau yang boleh poligami hanya orang Islam, berarti Nabi ini agamanya apa? Nah waktu itu gue bertanya. Ini untuk orang-orang sahabat-sahabatku yang Kristen, untuk orang-orang non-Muslim di sini, ini adalah hasil belajar ya, hasil dari belajar, hasil dari pembelajaran yang gue belajarin selama ini. Kalau kalian belajar sendiri dan hasilnya beda, ya udah gitu. Jadi ini memang hasil yang gue belajarin saat itu gitu. Ya kan pendapat, pilihan, keputusan itu kan masing-masing. Betul. Itu aja lakum dinukum aliadin aja. Betul. Jadi ini nggak ada maksud lo Vano nyerang ke lu pada terus lu salah lo. Berarti kan selama ini lu kejebak lo, ayo pindah ke sini. Enggak. Nah, kalau gue menurut kalian salah nggak apa-apa Iya, gitu. kan Tapi memang gua- masing-masing. Masing-masing. Oke. Saat itu gue gitu kayak kok ternyata terus berarti poligami bener dong kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad berpoligami. Pertanyaannya kenapa yang disalahin cuma Nabi Muhammad? Kenapa yang dihina-hina tentang istrinya banyak cuma Nabi Muhammad? Kenapa nabi-nabi terdahulu nggak ada yang berani hina? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, King Solomon, King David. Kenapa nggak ada yang menghina mereka? Hina dong. Kalau lu mau fair. Kalau tadi ngatain pedofil semua, katain semua. Sekarang ngatain poligami, katain nabi-nabi semua. Kenapa lu pilih gitu? Kenapa Nabi Muhammad doang yang dikatain? Nah waktu itu gue mikir gitu, kenapa Nabi Muhammad doang yang gue katain? Kenapa nabi-nabi yang di dalam Injil gue nggak gue katain juga? Kalau gue benci itu sama poligami.
Kenapa hanya Muhammad saja yang dikata-katai? Atau kalau bahasa lainnya, kenapa hanya Muhammad saja yang dipermasalahkan poligaminya ya? Kenapa nabi-nabi lain di dalam Bible itu nggak dibenci atau tidak dipermasalahkan juga poligaminya? Jadi nggak fair dong kalau begitu. Nah, kira-kira itulah yang dipermasalahkan oleh si mu'alaf ini ya. Baik, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu poligami ya. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Dan dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang katanya ya. Dan dalilnya itu ada di Surah An-Nisa 3 ya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Orang Islam juga sepakat bahwa poligami itu merupakan sunnah Nabi ya, yang artinya perbuatan yang dianjurkan, tetapi sifatnya tidak wajib. Artinya poligami itu sendiri diperbolehkan dan diajarkan di dalam Islam. Bahkan ada beberapa kalangan ustadz ataupun ulama yang membuka kelas ataupun kursus poligami ya. Jadi bagi para pria muslim yang punya rencana poligami ya, di kelas ini mereka akan diajarkan tutorial dan juga tips-tipsnya untuk berpoligami. Jadi poin utamanya poligami dalam Islam itu adalah poligami bukan hanya diperbolehkan tetapi juga diajarkan dalam agama Islam. Dan itu ada dalilnya dalam Al-Quran tadi ya. Nah sekarang kita akan bandingkan dengan Kristen. Kenapa di dalam Kristen itu tidak ada ajaran untuk berpoligami? Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa perkawinan itu harus monogami ya, hanya satu saja, tidak boleh lebih. Dalilnya jelas, ada di 1 Korintus 7 ayat 2. Tiap suami mempunyai istrinya sendiri, dan tiap istri mempunyai suaminya sendiri. Lalu 1 Timotius 3 ayat 2, seorang suami selayaknya hanya mempunyai satu istri, demikian pula istri mempunyai satu suami saja. Terus pertanyaannya, kenapa di dalam perjanjian lama ada nabi, ada raja yang istrinya lebih dari satu gitu loh. Contohnya tadi ada Nabi Abraham ya, Raja Daud, bahkan Raja Salomo lebih parah. Istrinya dikatakan sampai 700-an dan gundiknya ada 300-an. Jadi nggak fair dong, kok hanya Muhammad saja yang disalahkan dalam hal ini? Padahal di Bible-nya Kristen ada juga nabi dan raja yang berpoligami ya. Nah inilah yang gagal dipahami oleh para mualaf ataupun para muslim lainnya ya, yaitu di dalam ajaran Kristen, sekalipun nabi ataupun raja itu pernah jatuh di dalam poligami, tetapi mereka tidak menganggap bahwa poligami itu merupakan sebuah kebenaran ataupun sebuah hal yang harus diajarkan untuk ditiru dan dilakukan oleh pengikutnya. Dan kalau kita perhatikan konteksnya masing-masing, justru ketika para nabi dan para raja ini berpoligami, ada konsekuensi yang harus mereka terima dari Tuhan. Contoh, Abraham berpoligami dengan Hagar karena tidak sabar menunggu janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan dari istrinya si Sarah. Apakah setelah berpoligami kehidupan rumah tangga Abraham menjadi baik-baik saja? Tentu saja tidak ya, karena akhirnya si Sarahnya cemburu kepada Hagar sehingga harus mengusir Hagar dan juga Ismail. Contoh lainnya, ketika Raja Daud juga jatuh dalam dosa mengawini dan berpoligami dengan Berseba, istri panglima perangnya sendiri, yaitu Uria. Apakah rumah tangganya menjadi lebih baik dan lebih bahagia setelah si Daud mengawini Berseba? Tentu saja tidak ya, bahkan Tuhan menghukum Daud dan keturunannya bahwa keturunannya tidak akan lepas dari pedang secara turun-temurun. Keluarganya tidak harmonis dan saling sengketa satu sama lain. Itu hukuman Tuhan kepada Daud pada waktu itu. Lalu contoh lainnya juga ada Raja Salomo ya, dan yang ini lebih parah karena Salomo mengawini banyak perempuan-perempuan asing sehingga akhirnya Salomo jatuh dalam penyembahan berhala yang dibawa oleh istri-istrinya. Dan akibat poligaminya si Salomo, Tuhan juga memberikan hukuman kepadanya, yaitu kerajaannya akan menjadi terpecah belah, dan akhirnya semuanya itu terbukti dan tergenapi. Jadi dari seluruh peristiwa poligami yang terjadi dalam Alkitab, semua ada konsekuensinya, ada resikonya yang harus ditanggung oleh para pelaku. Dan tidak ada satupun tokoh dalam Alkitab yang kisah poligaminya berjalan dengan baik dan menjadi keluarga yang damai, tetapi sebaliknya malah mendatangkan hukuman Tuhan. Dari semua contoh-contoh ini, itulah kenapa poligami
poligami itu tidak dinormalisasi oleh orang Kristen menjadi sebuah ajaran dan tidak akan pernah diajarkan. Karena memang Tuhan sedari awal berfirman bahwa manusia hanya diciptakan berpasangan, bukan satu berpasangan 2 atau 3, apalagi 4. Kalaupun ada nabi atau raja yang jatuh dalam poligami, itu adalah kehendak mereka sendiri, karena para nabi dan raja juga bukan merupakan manusia yang sempurna dan manusia yang bersih dari dosa, ya. Mereka semua punya kegagalannya masing-masing di dalam mengikuti kehendak Allah. Oleh karena itu, tiru dan teladanilah apa yang baik dari mereka, tetapi jauhilah apa yang tidak baik dari mereka. Jadi sekali lagi kesimpulannya, poligami dalam Kristen bukanlah ajaran yang harus diteladani, karena kalau dilakukan justru akan mendatangkan konsekuensi dan resikonya sendiri. Jadi pesan saya buat umat muslim ataupun para mualaf ya, berhentilah cari remis di ajaran Kristen. Karena itu akan sia-sia dan akan mental semuanya gitu loh. Ayolah, masih banyak teladan nabi dan juga para raja dalam Alkitab yang baik-baik yang bisa kita teladani, yang bisa diajarkan secara turun-temurun. Kenapa yang dilihat hanya pada bagian poligami atau bagian urusan selangkangannya doang gitu loh. Jangan sampai itu cuma modus ya buat nambah istri karena sudah bosan dengan istri yang lama ya, itu bahaya itu. Itu sama sekali nggak adil buat para perempuan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Daripada suami ibu-ibu berbuat maksiat, lebih baik izinkan mereka untuk menikah lagi. Berat memang, Bu, tapi pahalanya sangat besar. Insya Allah, surgalah balasannya, Bu. Hari ini hati saya sangat senang sekali dan lebih tenang. Apa yang barusan Ustazah sampaikan? Memangnya ada apa, Ibu? Baiklah Bu Ustazah, bahwa selama 2 tahun ini saya sudah menjadi istri kedua buat suami Bu Ustazah. Hah?